Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Siapa nih yang suka kesel kalau pancingannya nggak pernah disamber ikan? Coba deh beberapa tempat ini, yang kelihatan sih nggak meyakinkan, tapi rupanya cukup berhasil loh. Berikut ini ada beberapa hasil tangkapan mancing yang tak terduga. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Di video ini terlihat ada segerombolan orang sengaja menyebar jala yang cukup lebar. Saat sejumlah pria ini terlihat mulai mengepung jalannya hingga luasnya mulai mengecil. Mungkin gak ada yang mengira tentang hasil tangkapan dari jala ini, rupanya cukup membuat siapapun akan terpanah melihatnya. Se pega na cara, ele não fica em pé não, tá? Yap, tanpa diduga, sungai yang tidak terlalu dalam ini rupanya menyimpan berbagai jenis ikan. Nggak hanya jumlahnya yang sangat banyak, ukuran dari ikan yang berhasil ditangkap juga bervariasi. Bahkan ada juga yang berukuran cukup besar. Esse aqui é os grandes para poder fazer. É que eles pulam muito alto. Banyak banget bang, bagi satu dong yang gede. Got yang tertutup rupanya bisa dijadikan tempat untuk memancing. Hal itu yang dilakukan oleh pria satu ini. Lewat akun channelnya The Fish Whisperer, ia memperlihatkan aksi memancing ikan meski gorong-gorong tidak bisa dibuka. Want it close to a pond and make sure it has water in it. Namun ada sejumlah hal yang perlu dilakukan seperti memasukkan kail benang yang tipis ke dalam lubang yang kecil, siapkan umpan, dan tunggu beberapa saat. The bait in the hole closest to the tree. There we go. Wah, jadi pengen mancing di got sebelah rumah Mimin. Ada juga nggak ya? Setiap lihat gorong-gorong yang kotor, jangan langsung menganggap tempat itu hanya diisi oleh sampah ya. Nih, coba lihat bapak satu ini. Walaupun terkesan nyeleneh karena doi mancing di gorong-gorong kecil, namun tanpa diduga si bapak ini justru dapat hasil yang cukup mengejutkan. Mimin yakin besok-besok si bapak udah ogah mancing di sungai atau di pantai, dan lebih milih mancing di gorong-gorong. Gak berbeda jauh, pria muda satu ini juga terlihat memasukkan kail pancing ke dalam gorong-gorong yang dangkal. Ya mungkin setelah lihat si bapak yang tadi, dia langsung mancing di situ juga. Gak pakai waktu lama, pancingan babang ini pun berhasil menangkap seekor ikan yang ukurannya cukup besar loh. Winner. Kalau di Indonesia mungkin yang kepancing malah sampah plastik terus kali ya. Bukan di sungai atau di pantai, orang ini justru sengaja mancing di sebuah selokan di dekat rumahnya. Awalnya pria ini menaruh jebakan ikan berisikan roti ke dalam saluran pembuangan air. Dan setelah beberapa lama, ia pun mengangkat jebakan ikan tersebut. Kira-kira sampah atau ikan beneran ya yang ketangkep? You got a perch. You got a bunch of perchies. Hey, stop! No. Alright, here's one. Tanpa diduga, rupanya selokan air yang terbilang kotor ini terdapat ikan kecil yang hidup. Jebakan yang dipasang babang ini pun berhasil menangkap beberapa ikan kecil di antaranya. Ya walaupun nggak terlalu banyak sih, tapi cukup mengejutkan loh. Dimana got kotor itu menjadi habitat si ikan kecil. Ketika ada sejumlah nelayan yang lebih memilih untuk menangkap ikan di arus sungai ataupun pantai yang tenang, tapi tidak sama dengan sejumlah pria ini. Sambil menantang maut, mereka justru sengaja melempar jala di ombak pantai yang cukup besar dan kencang. Waduh, kira-kira dapat ikan apa enggak ya?
Rupanya, aksi yang menantang itu nggak sia-sia loh. Terlihat sangat jelas, dengan mudah orang-orang ini bisa menangkap beberapa ekor ikan. Bapak-bapak ini pun langsung lompat kegirangan bahwa ikan yang berhasil ditangkapnya itu memiliki ukuran yang sangat besar dari paha mereka. Mano! Gaião! Rapaz! Tá disso essa coisa? Fabiano! Vai! Bicho! Ô, louco, bicho! Essa vai ficar na história. Bagi-bagi dong pak, jangan makan sendiri. Entah harus dianggap rezeki atau petaka, pemancing yang berburu ikan di sungai ini dapat sesuatu yang mengejutkan di alat pancingnya. Bukan ikan lele, ikan mujair, atau ikan kontit. Tapi bule satu ini berhasil menangkap ikan asing yang sekilas terlihat kayak buaya. Ini sebenarnya ikan apa buaya ya? I used to do it on the other side. Nggak usah kaget guys, karena sebenarnya ikan ini nggak ngagetin. Memang sih ikan yang biasa disebut ikan aligator gar ini dipercaya sudah lama hidup sejak zaman purba. Tampilannya emang nyermin kayak aligator. Aneh bin ajaib, terlihat di video mancing satu ini nggak perlu ke sungai ataupun laut. Orang ini justru memancing ikan di sebuah rawa-rawa yang dipenuhi tanaman air. Cara pancingnya pun cukup sederhana, dimana sebelum memulai memancing, pria ini terlihat menaburkan serbuk putih di atas air. Dan setelah itu barulah ia mencelupkan seekor ikan kecil yang jadi umpannya. Walau terkesan aneh, tapi bisa dilihat dengan jelas ada mulut seekor ikan yang keluar dari air rawa-rawa. Dan gak berapa lama, si ikan yang menjadi target terlihat lompat keluar. Wah, boleh dicoba nih. Jangankan nelayan satu ini, Mimin aja juga ikut kaget ketika ngelihat ikan pancingannya itu bertubuh sangat besar dan berbentuk aneh. Apalagi ikan ini punya cara berenang yang cukup aneh. Thing. Holy shit! What is that thing? Holy shit! Holy J! Oh my god! Hampir aja Mimin kira ini ikan dari luar angkasa. Ternyata ikan ini termasuk jenis sunfish atau yang biasa disebut ikan mola-mola. Ikan ini disebut ikan bertulang berat di dunia karena bisa mencapai bobot hingga 200 sampai 1000 kg. Cara mancing yang dilakukan orang ini terbilang unik. Jika kebanyakan pemancing bakal nunggu pancingannya disambar ikan, mereka justru sengaja membentangkan tali yang cukup panjang dan meninggalkannya. Saat mereka kembali, ternyata pancingannya sudah berhasil menjebak ikan. Dan nggak tanggung-tanggung, ikan piranha loh yang berhasil dijebak. A pesca ali é feita no Rio Grande. Rapaz, é bonita. Oh, danado. Nggak hanya itu, sejumlah orang ini bukan lagi sekedar santuy di tengah sungai, tapi mereka lagi mancing. Cara mancingnya terbilang unik, di mana mereka mengapungkan botol di permukaan sungai. Trik ini lumayan berhasil. Tuh, lihat aja tuh. Di bawah botol yang mengapung terdapat tali pancingan yang dimana sudah berhasil menjebak seekor ikan lele yang ukurannya lumayan besar. Ô, André! Olha lá. Vai soltar o bicho, quer ver? Vai, oxa. Vai, joga. Ei! Pegou outra ali, mas escapou. Kelakuan nyeleneh dilakukan sama bocah satu ini nih. Bukannya mancing di sungai, doi justru sengaja mancing di toilet rumahnya. Walaupun di toilet, tapi bocah berbaju biru ini tetap menggunakan alat pancing yang lengkap loh. Catching fish in the toilet. We've already done it once, so I think we can do it again, bro. Yeah. We got some more. Saat memasukkan kail ke dalam toilet, ia sengaja nge-flush toilet agar kail pancingnya bisa masuk ke dalam bagian toilet. Kok Mimin curiga ya? Jangan-jangan yang ditangkap malah tokai nih. Down the toilet goes, the line's going with it.
Hei, jangan salah, jangan langsung anggap remeh kelakuan bocah aneh ini. Karena secara mengejutkan, Doi justru berhasil mancing seekor ikan berukuran sedang dari dalam toiletnya. Shit. Oh my god! Dude, oh god! Dude, look at this! Another one! No! Holy shit, dude, is this one still alive? Oh my god, dude! This one's going in my fish tank, dude. This is a fucking... Waduh, kalau ikannya dari situ kira-kira makan apa ya? Setelah nonton video ini kalian mungkin jadi mikir ya, gimana jadinya kalau kalian ini mancing di toilet? Coba deh, siapa yang pernah mancing di toilet? Tulis di kolom komentar ya, dapatnya apa? Pengen tahu Mimin.